Di saat puasa ini kita bisa mengoptimalkan untuk menurunkan berat badan. Ada 3 waktu yang tepat buat ngelakuin workout di bulan puasa. Bagus banget buat kalian yang pengen bulking. Yo guys, what's up? Welcome back to Respect. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Semoga puasa kali ini bisa membuat kita menjadi lebih baik dan tetap melakukan kegiatan workout seperti halnya pada saat kita nggak puasa, agar tubuh kita tetap prima dan selalu sehat setiap saat. Oke, puasa, workout. Siapa sih yang nggak ngerasa mager buat ngelakuin workout saat puasa? Baik itu kardio, kalistenik, maupun angkat beban, pasti sekitar 80% orang ngerasa mager buat ngelakuin workout saat puasa. Jangankan workout, mau ngelakuin kegiatan sehari-hari pun kadang ngerasa mager banget ya guys. Apalagi puasa pas hari pertama. Pasti di siang hari ngerasa abis gak makan berhari-hari ya guys. Memang kedengerannya kayak lebay ya, tapi ya memang kenyataannya kayak gitu guys. Gak bisa dipungkiri, gue juga ngerasainnya kayak gitu guys. Oke, tapi sebenarnya puasa itu memiliki banyak banget manfaat guys. Selain bisa mendetoksifikasi tubuh kita, puasa juga bisa ngebantu menurunin berat badan kita guys, yaitu dengan ngelakuin fat burning. Tubuh kita itu pintar banget loh guys. Jadi ketika kita berpuasa dari jam 4 subuh sampai berbuka jam 6 sore, jam 6 maghrib. Nah, di jam-jam itu kan sama sekali nggak ada intake kalori ya. Kita nggak makan, kita nggak minum. Jadi disebut dry fasting ya, karena sama sekali nggak minum. Dan kita pasti cuma ngandelin kalori yang dimakan pada saat sahur. Jadi mungkin aja kalori yang kita makan pas sahur akan cepat habis pas siang hari, apalagi pas siang bolong ya. Dan kalau kita udah ngelakuin aktivitas sehari-hari, contohnya kayak bekerja, pergi kuliah atau sekolah, apalagi pekerjaan yang ngandelin aktivitas fisik, pasti ngebutuhin banget kalori untuk dibakar buat tenaga. Jadi biasanya nih di siang hari, siang bolong pas teriknya panas matahari, kita udah ngerasain lapar banget nih guys. Jangankan di siang bolong, jam 9 pagi aja terkadang kita udah ngerasa lapar banget. Nah, di saat itulah mungkin kalori yang saat kita makan pas sahur udah mulai terpakai. Nah, tapi jangan khawatir guys, karena Tuhan udah mendesain tubuh kita ini dengan sangat pintar guys. Jadi, tubuh akan mengambil cadangan energi yang ada dalam tubuh kita, yaitu berasal dari lemak. Lemak yang nempel di seluruh tubuh kita, maupun dari tumpukan lemak yang menyelimuti organ tubuh kita. Nah, lemak-lemak tersebut akan diambil oleh tubuh sebagai energi utama untuk menggerakkan tubuh kita guys. Disitulah terjadi yang namanya fat burning. Dengan adanya fat burning, maka kita akan mengalami penurunan berat badan yang berasal dari lemak. Jadi memberikan hal yang positif bagi kita, terutama bagi orang yang mempunyai kelebihan lemak. Di saat puasa ini kita bisa mengoptimalkan untuk menurunkan berat badan. Apalagi buat orang yang nge-gym, sebenarnya waktu yang tepat buat ngelakuin cutting guys. Jadi di saat puasa itu tubuh kita akan menyesuaikan dan beradaptasi dengan membakar lemak yang ada di dalam tubuh kita ketika kalori yang tersedia dari makanan sudah habis. Hal itu akan terjadi setiap kali berpuasa selama 30 hari. Maka dari itu, kita harus bisa memanfaatkan bulan puasa ini untuk lebih membersihkan tubuh kita dan menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita. Terus kita bisa sambil ngelakuin rekomposisi tubuh, yaitu menurunkan kadar lemak dalam tubuh dan meningkatkan massa otot. Oke, jadi kapan nih waktu yang tepat buat ngelakuin workout saat puasa? Jadi menurut gua nih guys, ada 3 waktu yang tepat buat ngelakuin workout di bulan puasa. Yang pertama yaitu sebelum berbuka, di jam-jam asar dari jam 4 sore sampai jam 6 maghrib. Kemudian setelah berbuka, bisa setelah sholat maghrib ataupun setelah sholat tarawih. Dan yang satu lagi sebelum kita makan sahur di jam 3 subuh ya guys. Oke, yang pertama menjelang berbuka. Bagusnya kita nyempetin waktu buat olahraga sebelum berbuka ya guys, daripada kita pergi keluar buat nongkrong gak jelas ya kan. Lebih baik kita olahraga.
Berapa lama nih workoutnya? Durasi workoutnya tergantung pada kondisi fisik masing-masing. Jadi nggak semua orang bisa memiliki kondisi fisik yang sama. Ada yang masih bisa ngelakuin 300 push up walaupun udah ngelakuin kegiatan fisik sehari-hari. Dan ada juga yang cuman bisa ngelakuin cardio selama 10 menit dan udah ngerasa capek banget. Ya, pada intinya tergantung pada kondisi fisik masing-masing dan pada kebiasaan kalian untuk ngelakuin olahraga, guys. Tapi kebanyakan pasti orang-orang ngerasa kalau misalnya di sore hari itu tenaganya udah terkuras banget, guys. Terutama bagi yang pergi bekerja, sekolah ataupun kuliah, pasti udah terkuras banget. Kayak udah di titik penghabisan ya. Oke. Jadi mungkin menurut gua, kalian bisa ngelakuin olahraga sebelum berbuka itu selama 15-30 menit. Kalian bisa ngelakuin kayak calisthenics, push up, pull up, cardio, ataupun weight training. Tapi yang paling bagus untuk membakar lemak yaitu ngelakuin cardio tadi, guys. Kenapa sebelum berbuka? Seperti yang gua udah bilang tadi, guys, kalian bisa lebih mengefektifkan fat burningnya sebelum berbuka. Jadi ketika udah terjadi fat burning di siang hari, nah dengan ngelakuin cardio diharapkan fat burningnya akan lebih maksimal dan lebih banyak. Terus bagusnya workout sebelum berbuka itu, ketika kalian udah ngerasa capek, ngerasa dehidrasi, pusing, dan benar-benar haus banget, terus azan maghrib berkumandang dan kalian bisa bebas untuk minum. Kalian bisa minum air putih biasa ataupun cairan elektrolit buat ngegantiin cairan tubuh yang hilang saat puasa dan workout tadi. Nah, saran gua, pas kalian berbuka, ada baiknya untuk mengkonsumsi dulu karbohidrat simplex. Yaitu karbohidrat yang gulanya cepet banget diserap oleh tubuh buat ngegantiin tenaga kalian yang udah habis saat tadi workout. Kalian bisa makan kayak kurma 3 biji atau 5 biji ya, guys. Dan dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Karena kalau misalnya pas berbuka, kita langsung makan banyak, nanti yang ada perut kita terasa nggak enak. Karena bisa nge-trigger naiknya asam lambung. Pastilah kalian udah pernah ngalamin hal kayak gitu, guys. Bener-bener gak nyaman pokoknya. Nah, jadi saran gua, pas buka terus makan kurma atau karbohidrat simplex secukupnya. Nah, kalian bisa lanjut buat workout lagi setelah mengkonsumsi karbohidrat simplex tersebut dan setelah sholat maghrib. Jadi ada cadangan tenaga yang lebih untuk ngelakuin workout lainnya. Dan kalian bisa lanjut makan nanti setelah tarawih. Jadi ketika ke tarawih, kalian nggak akan merasa ngantuk. Jadi ya memang workout sebelum berbuka itu bagus banget buat kalian yang pengen nurunin berat badan ataupun buat kalian yang nge-gym dan pengen ngelakuin cutting. Yang kedua, workout setelah berbuka. Nah, kalau misalnya yang kedua ini, bagus banget buat kalian yang pengen bulking. Buat kalian yang badannya masih kurus, ataupun masih di bawah berat badan ideal. Jadi untuk yang pengen bulking, kalian bisa berbuka terlebih dahulu, kemudian makan secukupnya. Untuk persiapan tenaga nanti pas ngelakuin workout, kalian bisa sholat maghrib dulu, kemudian sholat tarawih dulu. Baru kalian ngelakuin workout di jam 8 sampai jam 9 malam. Sejam kayaknya cukup ya kalau misalnya lagi bulan puasa. Terus latihannya kalau yang pengen bulking itu bagusnya kalian ngelakuin latihan weight training atau angkat beban dan calisthenics kayak pull up sama push up. Dan kita bisa memanfaatkan sholat tarawih sebagai pemanasan atau dynamic stretching kayak gitu ya, guys. Kan memang tarawih itu rokaatnya banyak. Kita bisa manfaatin tarawih sebagai alternatif buat pemanasan. Jadi habis kalian workout setelah tarawih, misalnya di jam 9 malam atau setengah 10 malam, kalian bisa lanjut makan lagi ataupun kalian bisa mengkonsumsi whey protein untuk mencukupi kebutuhan protein kalian setelah workout. Nah, jadi udah 2 kali makan nih, yang tadi maghrib pas berbuka dan setelah workout di waktu setelah tarawih. Habis itu kalian bisa tidur di jam 11 malam atau setengah 11 malam sampai jam 3 subuh ya. Ya lumayan lah, ada tidur sekitar 5 jam. Walaupun syaratnya untuk pertumbuhan otot itu tidur 6-8 jam, tapi ya harus gimana lagi karena ini lagi bulan puasa, pasti kepotong sama sahur. Itulah kenapa pas kalian ngelakuin angkat beban, bebannya jangan terlalu berat. 40-70% beban yang bisa kalian angkat.
Jadi buat yang pengen bulking itu, walaupun di bulan puasa, kalian masih bisa tetap makan 3 kali guys. Yang pertama di pas buka tadi, yang kedua di pas saat setelah tarawih, setelah workout, dan yang ketiga pas saat sahur. Ya, jadi kita bisa sebisa mungkin memanfaatkan 3 waktu tersebut untuk memenuhi kebutuhan kalori kita, untuk membentuk otot. Kemudian yang ketiga, workout sebelum sahur di jam 3 subuh pas kita bangun tidur. Ya, walaupun kayaknya sih pasti bikin kita mager ya. Tiba-tiba abis bangun langsung workout, angkat beban atau calisthenics, wah kayaknya mager banget nih guys. Jadi kayaknya jadi tantangan banget buat kalian guys kalau ngelakuin workout pas sahur. Tapi itu efektif juga buat kalian yang pengen bulking. Kalau misalnya kalian gak punya waktu di saat tarawih, setelah tarawih, misalnya kalian pengen tadarus, kan kalian bisa workoutnya sebelum sahur. Jadi kalian tetap punya tenaga yang dibakar bukan dari lemak, tapi dari kalori yang kalian konsumsi pada saat berbuka. Itulah kenapa sebelum sahur juga bisa efektif buat bulking. Jadi walaupun misalnya kalian workout sebelum sahur, kalian masih tetap bisa 3 kali makan. Pas maghrib, setelah tarawih, dan pas sahur tadi. Jadi benar-benar masih bisa mengefektifkan bulking kalian pas saat puasa. Meskipun jendela makan setiap orang pasti berbeda-beda ya guys. Ada yang cuman pengen makan 2 kali aja pas maghrib dan pas sahur tadi. Terus ada yang cuman pengen makan sekali aja, misalnya pas sahur doang, dan pas berbuka cuman pengen makan sedikit. Ya, yang penting kalorinya tergantung kalian juga. Yang penting bisa memenuhi kalori harian kalian, karena setiap orang membutuhkan kalori yang berbeda-beda. Yang cutting pasti pengen defisit kalori, dan yang bulking pasti pengen surplus kalori. Jadi buat latihannya, seperti yang gua udah jelasin tadi ya, kalau misalnya yang pengen fat burning, pengen nurunin berat badan, ada baiknya latihan sebelum berbuka dengan ngelakuin cardio, bisa itu cardio di outdoor, dengan ngelakuin sepedahan ataupun jogging santai, atau indoor, ngelakuin sepeda statis atau treadmill, bisa ngelakuin calisthenics kayak pull up, push up. Tapi yang pengen bulking, kalian bisa ngelakuin olahraganya setelah berbuka, setelah taraweh ataupun sebelum sahur tadi, dengan ngelakuin weight training atau angkat beban bagi yang pengen bulking. Tapi kalau misalnya yang pengen ngelakuin cardio setelah berbuka juga gak masalah, itu tergantung kalian juga. Cuman efektifnya kalau cardio sebelum berbuka itu sangat lebih efektif, dan untuk bulking lebih efektif setelah berbuka dan sebelum sahur. Tapi ada satu hal yang harus kalian perhatiin, yaitu ketika kalian workout di bulan puasa, intensitasnya harus dilakukan dengan rendah, jangan terlalu tinggi. Pokoknya harus dibedain lah intensitas olahraga saat di bulan-bulan biasa dengan bulan puasa. Karena di bulan puasa kita udah kehilangan cairan, udah kalorinya kurang, tidurnya juga waktu tidurnya juga lumayan berantakan, nggak bisa nyampe 6-8 jam. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik kita, biar nggak malah jadi sakit. Kalau misalnya kita terlalu maksain, kita ngelakuin workout dengan intensitas yang tinggi dan bisa main kayak bukan bulan puasa, ya mungkin kita akan mengalami kelelahan guys. Jadi sebisa mungkin menghindari intensitas yang tinggi, dan kalau misalnya weight training dengan beban yang secukupnya, dengan beban yang tidak terlalu berat. Oke guys, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, karena di sini juga saya berbagi pengalaman saya sendiri. Kalau misalnya kalian pengen kritik, saran, silahkan drop komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you for the next video. Ciao.